Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 6. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru kafir sawaun sama alaihim sawaun sama alaihim atas mereka aandartahum apakah engkau peringatkan mereka atau lam tidak tunzirhum engkau peringatkan mereka la tidak yu'minun mereka tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Kalau tahun 2002, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan. Ini kita coba cek apa keterangannya nomor 8 ini. Kafir jamaknya kufar, yaitu orang yang tidak percaya kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya dan hari kiamat. Ini ayat ini mirip dengan surat Yasin ayat 10. Surat Yasin itu wasawaun alaihim aandartahum amlam tundirhum la yu'minun. Ya, bagi yang menghafalkan ayat ini mirip, bedanya di wasawaun alaihim aandartahum amlam tundirhum la yu'minun. Gitu. Kemudian ayat 7, khatamallahu ala qulubihim, khatama Allah telah mengunci mati ala atas qulubihim hati mereka wa ala qulubihim hati mereka wa ala sam'ihim dan pendengaran mereka wa ala absarihim dan atas penglihatan mereka. Kita cek khatama menutupi Allahu Allah ala atas qulubihim hati mereka wa ala dan atas sam'ihim pendengaran mereka wa ala dan atas absarihim penglihatan mereka hisyawatun tutup walahum dan bagi mereka azabun azim. Ini asbabun nuzulnya ketika ini berkaitan dengan perang ya. Kita lihat di sini asbabun nuzulnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa kedua ayat tersebut turun berkenaan dengan orang Yahudi di Madinah. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ar-Rabi ibn Abbas bin Anas, dia berkata, dua ayat turun berkenaan dengan perang Ahzab, yaitu sesungguhnya orang-orang kafir sama saja mereka, sampai itu, dan mereka mendapatkan siksa yang berat. Nah, ini tokoh yang berkaitan itu kalau berkaitan dengan perang ini ya, perang Ahzab itu Nu'aim ya. Kita baca sekilas. Nu'aim bin Mas'ud adalah sahabat yang menggunakan propaganda untuk memecah belah pasukan Ahzab. Pada masa mudanya, ia dikenal seorang yang multitalenta. Hal ini membuatnya mudah berbaur di khalayak ramai, terutama di kalangan orang-orang musyrik dan Yahudi Madinah. Seperti yang kita ketahui bahwa perang Ahzab merupakan peperangan yang paling sedikit jumlah korbannya dibanding dengan perang Badar dan Uhud. Karena demikian, perang Ahzab merupakan perang yang paling menegangkan. Pasukan Muslim terjepit karena kepungan musuh dari dalam dan luar Madinah. Tetapi Allah masih memberikan pertolongan sehingga pasukan Muslim dapat terus bertahan. Parit-parit yang dibuat oleh pasukan Muslim sukses menghadang laju pasukan musyrik. Hal ini membuat pasukan musyrik sangat sulit memasuki Madinah sehingga minim terjadi kontak senjata.
Serangan pasukan muslim berfokus melalui rontaran-rontaran anak panah. Selain itu, penjagaan ketat pasukan Islam di dalam Madinah berhasil mencegah dampak yang lebih buruk dari pengkhianatan Bani Quraisyah. Pada saat terjadi perang Ahzab, Nuaim bergabung dengan pasukan Ghafaran. Hal ini dikarenakan ia masih musyrik pada saat itu dan berasal dari kabilah tersebut. Lalu Allah memberikan ia hidayah. Sekali lagi di sini Allah yang memberikan dia hidayah, seperti di surat-surat sebelumnya ya. Ia merenung lalu memutuskan memenuhi Rasulullah secara diam-diam untuk bersyahadat. Usai bersyahadat ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Sementara kaumku tidak mengetahui tentang keislamanku ini. Maka perintahkanlah kepadaku apapun yang engkau kehendaki." Lalu Rasulullah bersabda, "Engkau adalah satu-satunya. Berilah pertolongan kepada kami menurut kesanggupanmu, karena peperangan ini adalah tipu muslihat." Seketika itu pula Nuaim pergi menemui Bani Quraisyah yang dulunya adalah teman karibnya semasa jahiliyah. Sesampainya di sana ia berkata, "Kalian sudah tahu cintaku kepada kalian, khususnya antara diriku dan kalian." Mereka menjawab, "Engkau benar." Nuaim berkata, "Orang-orang Quraisy tidak bisa disamakan dengan kalian. Negeri ini adalah negeri milik kalian. Di sini harta benda, anak-anak dan istri kalian. Kalian tidak akan sanggup meninggalkan negeri ini untuk pindah ke tempat lain." Sementara Quraisy dan Ghatafan datang ke sini untuk memerangi Muhammad dan rekan-rekannya. Lalu kalian menampakkan dukungan kepada mereka. Padahal negeri, harta benda, dan wanita-wanita mereka berada di tempat lain. Jika mereka merasa mendapatkan kesempatan, tentu kesempatan itu akan mereka pergunakan sebaik-baiknya. Jika tidak, mereka pun akan kembali ke negeri mereka dan meninggalkan kalian bersama Muhammad yang akan melampiaskan dendam kepada kalian. Lalu bagaimana baiknya wahai Nuaim? Mereka nanya. Nuaim menjawab, "Kalian tidak perlu berperang bersama mereka kecuali setelah mereka memberikan jaminan kepada kalian." Setelah itu, Nuaim langsung pergi menemui Quraisy dan Ghafaran lalu menyebarkan isu serupa kepada mereka. Mereka mulai termakan dan tipu muslihat Nuaim, tepatnya malam Sabtu bulan Syawal 5 Hijriah. Orang-orang Quraisy, Ghatafan, orang Yahudi saling mengirimkan pesan. Masing-masing dari mereka meminta jaminan dan dukungan, tapi tidak satu pun yang mencapai kesepakatan. Hal ini dikarenakan hati mereka telah terbelenggu dengan keraguan-raguan. Mereka saling curiga. Dengan begitu Nuaim sukses memperdayai kedua belah pihak dan menciptakan perpecahan di barisan musuh, sehingga semangat mereka menjadi turun drastis. Sementara Rasulullah dan orang-orang muslim selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tutupilah kelemahan kami dan amankan kegundahan kami." Allah mendengar doa Rasulnya dan orang-orang muslim. Setelah muncul perpecahan di barisan orang-orang musyrik dan mereka bisa diperdayai, Allah mengirimkan angin topan kepada mereka sehingga membuat mereka kocar-kacir. Allah telah menghinakan mereka dengan menyusupkan perasaan takut ke hati-hati mereka. Ini membuktikan bahwa Islam tidak kekurangan orang-orang yang hebat di segala bidang, mulai dari penghafal Quran, dan hadis, para mutaktik, panglima perang, hingga propagandis. Jadi Allah tidak kehilangan akal ya, karena beliau yang memiliki semua akalnya semua orang. Itu tadi pembahasan surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.